Episode 44. Wanita itu menggenggam ponselnya erat. Tatapannya penuh amarah saat melihat foto pernikahan Devano dan Nalina yang baru saja dikirim seseorang. Rahangnya mengeras, dadanya terasa panas. Semua ini memang ulah Dion. Pria itu sengaja mencari wanita-wanita yang diam-diam mengagumi Devano. Ia memprovokasi mereka satu persatu demi menggagalkan pernikahan Nalina dan Devano. Dan Donita hanyalah pion paling gila di antara mereka. Wanita dengan obsesi paling parah. Wanita yang rela melakukan apa saja demi Devano. Namun ternyata masih ada satu wanita lain. Seseorang yang jauh lebih berbahaya. Tamara, putri dari rekan bisnis besar keluarga Mahendra. Cantik, muda, elegan, dan sejak dulu merasa dirinya paling pantas mendampingi Devano. Dulu bahkan keluarganya pernah secara langsung melamar Devano melalui kedua orang tuanya. Namun saat itu Papa Leo dan Mama Rani menolak secara halus. Mereka mengatakan Devano belum ingin menikah. Tamara percaya, ia mengira Devano memang hanya belum siap. Jadi selama ini ia memilih menunggu, tetapi hari itu saat sedang menikmati wine bersama teman-temannya di sebuah lounge mewah, nomor tak dikenal mengiriminya pesan aneh, menunjukkan berita pernikahan Devano Mahendra, dan dunia Tamara seolah runtuh. Ia langsung merebut ponsel itu. Tatapannya membeku saat melihat wanita di samping Devano. Nalina, cantik, anggun, tetapi kabar yang ia dengar membuatnya semakin meremehkan wanita itu. Janda, pernah gagal menikah. Dan menurut Tamara, jauh berada di bawah levelnya. Emang putri siapa si Nalina itu? Tamara tertawa sinis sambil menyilangkan kaki. Pasti perempuan biasa. Tidak mungkin levelnya menandingi aku. Tatapan Tamara berubah tajam. Aku pasti bisa merebut kembali Devano. Sementara itu, di Bali, Dion duduk sendirian di ruang meeting sebuah restoran hotel. Setelah bertemu calon investor untuk bisnis barunya, beberapa bulan terakhir ia memang bekerja mati-matian. Usaha kecil yang ia bangun bersama Laura mulai berkembang. Perlahan kehidupannya mulai membaik. Namun semua itu langsung terasa tidak berarti saat ia menerima kabar bahwa pernikahan Devano dan Nalina tetap berhasil dilangsungkan. Tangannya mengepal keras, berat, gelas di tangannya pecah begitu saja. Pecahan kaca melukai telapak tangannya hingga berdarah. Namun Dion bahkan tidak merasakannya. Pikirannya dipenuhi kemarahan. Nalina benar-benar menikah dengan pria lain. Benar-benar menjadi milik Devano. Semua harapan yang selama ini diam-diam ia bangun terasa hancur seketika. Padahal beberapa hari ini, seharusnya ia fokus pada Laura yang sudah memasuki masa persalinan. Namun yang ada di kepalanya justru hanya Nalina. Nalina, dan Nalina, bahkan beberapa panggilan dari Laura sejak tadi ia abaikan begitu saja. Sementara itu, di kediaman Mahendra, Nalina disambut hangat oleh para pelayan yang sejak dulu sudah mengenalnya. Mereka tersenyum bahagia melihat, akhirnya tuan muda mereka menikah dengan wanita yang memang selalu dicintainya sejak kecil. Sedangkan Devano langsung dibawa ke kamar untuk beristirahat. Bagaimanapun kondisinya masih belum sepenuhnya pulih. Namun pria keras kepala itu tetap memaksa pulang. Dan kini, Nalina yang harus merawatnya. Di dalam kamar besar bernuansa hangat itu, Nalina membantu mengganti pakaian Devano dengan hati-hati. Gerakannya lembut, sangat lembut. Namun sejak tadi Devano terus menatapnya tanpa berkedip. Tatapan itu membuat Nalina gugup, karena kali ini berbeda, sangat berbeda. Dulu Devano memang selalu memandangnya penuh perhatian. Namun sekarang, tatapan itu adalah tatapan seorang pria kepada istrinya. Tatapan penuh cinta, penuh rasa memiliki. Nalina menatap bantal di belakang tubuh Devano lalu berkata pelan, "Kamu istirahat dulu ya, aku ambil makanan untukmu." Namun baru saja Nalina hendak berdiri, Devano menarik tangannya. Tubuh Nalina langsung jatuh di atas dada pria itu. Nalina terkejut. "Vano, aku mau ambil makanan untukmu." Devano malah memeluk pinggang nyarat. "Kamu tidak mau aku cepat sembuh ya?" Nalina mengerutkan dahi. "Kenapa malah begitu? Kalau aku cepat sembuh kan kita bisa bulan madu." Wajah Nalina langsung memerah. Sedangkan Devano tertawa kecil. Namun beberapa detik kemudian pria itu memeluk Nalina semakin erat. Biarkan sebentar seperti ini. Suaranya berubah rendah dan hangat.
Aku masih merasa semua ini seperti mimpi. Aku tidak menyangka akhirnya aku benar-benar bisa memilikimu. Nalina terdiam, dadanya menghangat. Kamu adalah wanita yang paling ingin aku lindungi selama hidupku. Air mata Nalina kembali menggenang. Maaf, aku terlalu lama menyadarinya. Devano menggeleng sambil tersenyum kecil. Tidak, ini bukan terlambat. Aku saja yang gagal mempercepatnya. Nalina tertawa kecil di sela air matanya. Lalu tiba-tiba Devano menunjuk sebuah lemari di sudut kamar. Bukalah lemari pink itu. Nalina langsung menoleh bingung. Lemari pink? Ia memandang Devano aneh. Kamu masih cowok kan? Kenapa ada lemari pink di kamar kamu? Devano tertawa kecil. Buka saja. Nalina akhirnya berjalan mendekati lemari itu. Saat pintunya terbuka, langkah Nalina langsung terhenti, matanya membelalak. Di dalam lemari itu tersusun begitu banyak barang mewah. Tas, gaun, jam tangan, sepatu, aksesori, dan Nalina mengenali semuanya. Semua itu adalah barang-barang yang dulu pernah ia inginkan. Barang yang dulu pernah ia ceritakan pada Devano dengan antusias. Namun saat itu ia sedang berselisih dengan keluarganya dan memilih hidup sederhana bersama Dion. Ia tidak bisa membeli semua itu. Dan Devano ternyata diam-diam membeli semuanya. Menyimpannya selama bertahun-tahun tanpa pernah memberikannya. Karena saat itu Nalina mencintai pria lain. Tubuh Nalina langsung bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Bagaimana bisa ada pria yang mencintainya sebesar ini? Nalina langsung berjalan cepat menghampiri Devano. Lalu memeluk pria itu erat sambil menangis kecil. Ia menciumi pipi Devano berkali-kali tanpa sadar. Sedangkan Devano tersenyum bahagia sambil memeluk balik istrinya. Namun di balik kebahagiaan itu, tak ada yang sadar, di luar sana, seseorang sedang menyusun rencana baru. Dan kali ini, targetnya bukan lagi menggagalkan pernikahan mereka, melainkan menghancurkan Nalina perlahan-lahan dari dalam. Bersambung.